Halo teman-teman semua, kami masih terus memantau dan mengawal perkembangan sidang sengketa Pilpres 2024 yang mana hari ini 3 April 2024 ada video menarik yang teman-teman wajib saksikan di video ini karena teguran keras dari anggota MK atau Ketua MK kepada Hotman Paris yang bahkan disuruh untuk tidak hadir di persidangan jika masih menganggap persoalan pembahasan Sirekap ini dianggap tidak penting. Nah, untuk lebih lanjutnya, teman-teman bisa saksikan video fullnya di sini yang kami ambil dari dokumentasi Mahkamah Konstitusi. Jadi jangan mengabaikan ya, menganggap ini tidak ada pentingnya. Itu keliru juga. Kalau nggak usah datang saja ke sini. Makasih, silakan pihak terkait. Terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih hormat yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Bapak Arief Hidayat. Karena setelah kita tadi 3,5 jam diskusi tentang IT, ternyata hanya satu pertanyaan dari Pak Arief Hidayat yang mengatakan, kalau memang akhirnya yang dipakai adalah manual dan perhitungan berjenjang, ngapain kita ribut-ribut lagi bicara Sirekap? Itu tadi pertanyaan dari Pak Arief Hidayat. Ya, yang dilihat adalah manual dan perhitungan berjenjang. Ngapain kita bahas-bahas lagi tentang Sirekap ini? Ya, sekali lagi saya hormat saya kepada Bapak Arief Hidayat karena Bapak sudah mengingatkan kami bahwa kami ini adalah sarjana hukum. Dari tadi kita kuliah komputer. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa, Pak Hotman? Ya. Sebentar Pak Hotman. Tadi pada waktu mengirim tablik saya lihat cincinnya bagus-bagus itu. Pertanyaan saya, saudara saksi, kalau ternyata yang dipakai dalam SK pengumuman final perhitungan suara adalah manual dan perhitungan berjenjang, bukan hasil dari Sirekap, masih perlu nggak Bapak kuliah di sini? Masih perlu nggak kita bahas tentang Sirekap? Ya, masih perlu nggak saksi menjawab pertanyaan dari Pak Repli dan Bambang yang selalu ngeyel tentang Sirekap ini? Pak Hotman, tadi saya sudah tegaskan, ini didalilkan kami mahkamah berkepentingan mendapatkan penjelasan soal ini. Tapi saya bertanya, jangan dianggap kehadiran orang itu tidak penting. Kami menganggap penting. Oke, jadi begitu, jangan persoalkan kehadirannya lagi. Oke. Pertanyaannya apa sekarang? Pertanyaannya, apakah saksi setuju karena yang diumumkan itu adalah perhitungan manual dan berjenjang, bukan hasil dari Sirekap, maka kelemahan dari Sirekap nggak perlu lagi dibicarakan. Terima kasih. Oke, berikut terkait. Saya lanjutkan. Ya udah. Jadi jangan mengabaikan ya, menganggap ini tidak ada pentingnya. Itu keliru juga. Kalau nggak usah datang saja ke sini. Sama yang silakan majelis, yang mulia. Majelis cukup maksud saya cukup Pak Bambang, pernyataan ngeyel itu juga nggak pantas diucapkan. Sudah saya sampaikan tadi, silakan. Pimpinan sidang, ya. Pak Ustadi, Pak Ketua mohon izin untuk supaya keliru kita ya, begini, di dalam permohonan pemohon 01 dan pemohon 03 itu ada dalil yang mempersoalkan Sirekap, sehingga mahkamah harus menjawab dalil itu dalam rangka untuk memutus gimana sih penggunaan Sirekap ini. Oleh karena itu Mas Hotman Paris, proses yang mempertegas dan proses dalam rangka persidangan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya duduk persoalan Sirekap, maka tetap diperlukan dan penting untuk kita ketahui bersama. Karena persidangan ini terbuka untuk umum, seluruh masyarakat Indonesia mengetahui, dan mahkamah juga harus menjawab dalil dari permohonan pemohon 1 dan pemohon 3. Dan itu sangat penting sekali supaya menjadi terbuka. Semua dalil akan dijawab oleh mahkamah, kecuali memang dalil-dalil yang tidak relevan ya mungkin tidak kita jawab. Jadi ini tetap diperlukan untuk kita diskusikan supaya terbuka untuk umum. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia atas tanggapannya. Tapi menurut kami, berhubung sudah dijawab bahwa yang dipakai adalah manual sama perhitungan berjenjang, itulah jawaban atas permohonan itu, bukan lagi Sirekap. Terima kasih. Pak Hotman, yang menjawabnya nanti bukan kuasa hukum pihak terkait loh, hakim yang akan menjawab. Ya, jadi jangan kita diarah-arahkan mau menjawab kemana begitu. Silakan.
Dan setelah ada gugatan, maka dia di posisi 02. Entah itu karena diundang ataupun dan lain-lain, terserah lah ya. Yang penting itu urusan Bapak Hotman Paris. Di sini komentarnya belok teman-teman, berbeda ya. Dia bilang kok aneh baru setelah kejadian ataupun setelah capres-cawapres selesai baru digugat. Hukum dikenal dengan ajas bahwa tindakan atau perbuatan bisa merupakan pengakuan. 2 kali 01 dan 02 mengakui keabsahan Gibran. Waktu pendaftaran mendapat 01 dan 03 2 kali mengakui keabsahan Gibran. Waktu pendaftaran di KPU mendapatkan nomor. Ya, malah mereka pesta pora berdiri ya. Berdiri 01, 02, 03 berdiri, tidak ada satupun protes tentang keabsahan dari Gibran. Itu pengakuan pertama. Pengakuan kedua, sebagaimana tadi Bung Otto bilang, dalam debat cawapres. Berapa kali Gibran debat dengan cawapres 01 dan 03, itu atas undangan KPU dan tidak ada protes satupun. Kok sekarang KPU disalahkan? Jadi, ya disalahkan KPU-nya. Kok Gibran tidak memenuhi syarat? Jadi, menurut kami sih rada cengeng, itu aja deh jawabannya. Di sini komentarnya belok teman-teman, berbeda ya. Dia bilang kok aneh baru setelah kejadian ataupun setelah capres-cawapres selesai baru digugat. Katanya seperti itu. Ini lebih rincinya, padahal ya kemarin 01 sudah menggugat sebelum ada pencalonan ya. Dan itu diakui sendiri oleh Bawaslu bahwa oleh Bawaslu banyak laporan memang terkait dengan pencalonan Gibran ini, tapi banyak yang tidak direspon. Itu diakui sendiri di MK. Jadi Hotman Paris ini keliru ya kalau mengatakan kenapa baru sekarang dibesar-besarkan. Dibesar-besarkannya Gibran mendaftar itu sudah dari awal pencalonan, tapi tidak direspon. Baik, terima kasih. Selamat malam kawan-kawan media sekalian. Ini kami bersyukur sekali, alhamdulillah tadi Bawaslu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan publik. Pertama, kami bersyukur sekali bahwa Bawaslu mengakui. Jadi selama ini kalau ditanya kok tidak ada laporan, Bawaslu mengakui bahwa sudah banyak laporan yang masuk. Puluhan laporan, lebih dari 70 laporan sudah masuk dari kami, termasuk tentang penetapan pencalonan cawapres 02 Gibran, sudah masuk juga laporan dari kami. Jadi kalau ditanyakan kenapa tidak pernah ada laporan, Bawaslu tadi sudah menjelaskan, artinya sudah resmi itu ada laporan. Lalu selanjutnya yang menyenangkan juga bagi kami adalah diakui juga oleh Bawaslu bahwa banyak laporan kami tidak ditindaklanjutin. Jadi itu juga sebagai bahan yang kuat bagi kami bahwa karena Bawaslu tidak menindaklanjutin, maka MK lah yang paling tepat untuk memproses ini. Itu hal yang penting yang tadi di Bawaslu sampaikan. Ini tambahan. Ya, tadi kami menyimak apa yang disampaikan oleh Bawaslu. Hampir sebagian besar laporan-laporan itu adalah berupa tindakan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2. Laporan-laporan itu ya, ditujukan kepada hanya salah satu pasangan calon, sebagian besar. Ketika ada laporan pembagian susu yang kasat mata, kemudian kesimpulannya tidak terpenuhi. Ketika ada laporan pengumpulan kepala desa, kesimpulannya tidak memenuhi. Laporan-laporan itu mengkonfirmasi bahwa ada ketidakindependenan dari Badan Pengawas Pemilu. Jadi Bawaslu seolah-olah seperti menjadi benteng untuk melindungi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Jadi kalau kami bercanda dengan Mas Ari,
tidak hukum tanpa pengecualian. Rupanya hukum itu pengecualian untuk pelaku-pelaku pelanggaran itu. Sehingga tidak salah kami datang ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Kecurangan itu terekam, ya, terekam secara jejak elektroniknya juga ada, tapi di tangan Bawaslu itu bukan suatu pelanggaran. Dari sisi itu kami sedih. Hukum menjadi alat pembenaran. Nah, oleh karena itu pun kalau soal bansos yang disalahgunakan seperti itu dilapor ke Bawaslu pun hasilnya setali 3 uang. Makanya kami berharap ya, di persidangan sengketa hasil ini dengan argumentasi pelanggaran-pelanggaran yang jelas, bukti-bukti yang jelas, Mahkamah menilai dan menimbang, dan di akhirnya nanti mendapatkan putusan yang seadil-adilnya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di video ini. Silahkan teman-teman berikan komentar terbaik kalian di kolom komentar ya. Kita diskusi bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.